akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku
seumur hidupku. Haleluya, mari kita sembah. Mari anak-anak angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, sebab Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Shalom teman-teman, jangan lupa ya, di bulan Mei ini ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Mei 2024 jam 7 malam melalui Zoom ya, seperti yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you, bye. Shalom anak-anak, kita kembali lagi di dalam Bible Study for Kids. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Wah, luar biasa ya. Kalian sehat-sehat semua. Oke, sebelum kita mau belajar firman Tuhan hari ini, kita mau doa dulu ya. Yuk, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali ya Tuhan untuk belajar kembali akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu, akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau duduk manis, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Kau urapi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan waktu BSFK ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang another comforter. Nah, apa itu ya? Diambil di dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 16. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya ayatnya ya. 1, 2, 3. Yohanes
pasal 14 ayat ke-16. Bunyinya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ya, another comforter itu artinya penolong yang lain. Nah, tadi waktu kita baca ayat masnya, kan penolong yang lain itu digarisbawahi atau ditebali. Tante beri itu ya warna agak tebal ya. Nah, apa maksudnya ya penolong yang lain itu? Nah, sekarang Tante mau tanya sama kalian. Hari Minggu kemarin kita baru saja merayakan apa? Yo, apa? Oh iya, betul sekali. Hari Pentakosta. Ya, apa itu Pentakosta? Betul sekali. Ternyata anak-anak yang di sini tuh pintar-pintar. Dengar-dengaran akan firman Tuhan terus. Jadi setiap kali Tante bertanya, kalian bisa jawab. Betul sekali. Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Penta itu 50. Jadi Pentakosta itu hari yang ke-50. Hari turunnya Roh Kudus. Nah, apa ya artinya ya Roh Kudus turun? Nah, anak-anak, kalian ingat enggak? Sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk mati di salib, Tuhan Yesus itu sudah berpesan kepada murid-muridnya. Ya, ini ya. Nah, ini di Yohanes pasal 13 itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya lagi mengadakan kumpul. Mereka berkumpul, mereka makan bersama. Nah, pada waktu mereka kumpul, Tuhan Yesus itu berkata kepada mereka. Nih, di ayat yang ke-33 di sana dikatakan, "Hai anak-anakku." Maksudnya itu murid-muridnya. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku," hanya besar ya, berarti itu Tuhan Yesus Kristus, "aku ada bersama kamu." Nah, seketika itu apa ya artinya ya? Sebentar lagi, hanya sebentar lagi, hanya sesaat saja aku ada bersama-sama kamu. Maksudnya tinggal sebentar lagi Tuhan Yesus itu ada bersama-sama murid-muridnya. Nah, itu artinya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Loh, berarti habis gini, setelah ini tinggal beberapa hari lagi Tuhan Yesus sudah tidak ada dong bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, artinya ayat itu begitu. Nah, betul sekali anak-anak. Murid-muridnya berbisik-bisik, "Loh, guru mau meninggalkan kita berarti. Waduh, guru mau kemana ya? Waduh, nanti kalau guru pergi meninggalkan kita, terus kita bagaimana ya? Waduh, nggak ada guru lagi ya bersama-sama dengan kita." Murid-muridnya sambil bisik-bisik, "Aduh, bagaimana ya? Bagaimana ya? Aduh, guru mau pergi meninggalkan kita." Nah, tetapi di ayat yang ke-16 tadi yang baru kita baca, Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus bilang, "Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Nah, Tuhan Yesus bilang,
kalian jangan khawatir, kalian jangan takut. Walaupun nanti aku, Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak ada beserta kalian, Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, itulah Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus berpesan demikian, tuh, kalian pasti ingat kan? Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus disalibkan, mati disalib. Itu pun sudah diberitahukan sama Tuhan Yesus. Kalau kalian perhatikan, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mati disalib. Untuk apa? Betul sekali, untuk menebus dosa manusia, dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus rela mati disalib. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati gitu aja? Enggak, betul sekali. Pada hari yang keberapa Tuhan Yesus bangkit? Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus enggak mati aja, enggak mati terus dikubur terus apa? Enggak bangkit lagi, enggak. Tapi Tuhan Yesus pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Pada waktu murid-muridnya datang ke kubur untuk memberikan rempah-rempah, loh, kuburnya kosong, tidak ada. Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama berapa? Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, setelah 40 hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke satu bukit. Namanya apa? Bukit Zaitun. Di sana Tuhan Yesus juga memberikan pesan kembali kepada murid-muridnya bahwa dia akan naik ke surga. Dan dia berpesan, nanti kalian semua harus tetap tinggal di Yerusalem. Tidak boleh kemana-mana. Kalian harus tinggal di Yerusalem. Betul anak-anak. Pada waktu itu terus Tuhan Yesus tambah lama, tambah naik ke atas. Tambah lama, tambah naik ke atas. Terus murid-muridnya melihat ke atas gini. Tambah lama, tambah Tuhan Yesus sudah nggak kelihatan lagi. Semakin lama semakin kecil. Tuhan Yesus naik ke atas. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, sampai murid-muridnya itu bengong mungkin ya ngelihat Tuhan Yesus tambah lama tambah naik, tambah lama tambah naik, tambah lama tambah sudah tidak kelihatan lagi. Nah, tuh murid-muridnya terus mereka ingat pesannya Tuhan Yesus bahwa kita harus tetap tinggal di Yerusalem, tidak boleh kemana-mana. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di satu rumah, di lantai 2, di loteng. Mereka berkumpul bersama. Mereka ingat akan pesannya Tuhan Yesus bahwa mereka harus berkumpul bersama, berdoa untuk menantikan apa? Betul sekali anak-anak, turunnya Roh Kudus. Nah, ini loh pesan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Baik itu Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib, Tuhan Yesus juga sudah berpesan, Tuhan Yesus sudah ingatkan. Terus Tuhan Yesus naik ke surga pun Tuhan Yesus sebelum habis Tuhan Yesus diserahkan mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi sebelum semua peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Sampai Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang lain untuk
untuk menolong murid-muridnya. Nah, itu pun digenapi sama Tuhan Yesus. Mereka berkumpul bersama, mereka berdoa terus sampai pada hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi totalnya dari Tuhan Yesus bangkit naik ke surga itu 40 kan? Terus kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Jadi totalnya 50. Makanya dinamakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari yang ke-50. Mereka berdoa bersama pada hari yang ke-10 seperti ada tiupan angin. Setelah itu di atas kepala mereka, lihat ini ya gambarnya ya, ada lidah-lidah api. Mereka sebelumnya mereka berdoa, mereka pakai bahasa, mungkin bahasanya mereka ya, bahasa di sana ya. Tapi setelah mereka ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, mereka tuh bahasanya berubah. Mereka berkata-kata tuh antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mereka bahasanya tuh bermacam-macam. Nah, mereka itu sangat sukacita sekali. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati mereka itu sukacita sekali mereka. Bahasa yang mereka ucapkan itu satu sama yang lain itu tidak sama. Nah, di situ banyak sekali orang-orang yang melihatnya, mendengarnya. Mereka bilang, orang-orang itu, mereka bilang, waduh, itu mereka kok bicara, mungkin mereka di sana tuh banyak dari daerah-daerah yang sekitarnya. Mereka bingung, loh, rasul-rasul ini, murid-muridnya Tuhan Yesus ini, mereka kok bicara dalam bahasaku ya? Padahal mereka tidak mengenal aku. Nah, terus satunya juga, loh, mereka kok bicaranya, bahasanya kok bermacam-macam ya? Terus ada yang bilang, waduh, mereka itu mungkin mabuk ya. Mereka terlalu banyak minum, mereka mabuk. Jadi mereka bicaranya kayak nggak karuan. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Wah, mereka bingung. Mereka yang nggak ngerti, mereka bingung. Anak-anak. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus ini, mereka terus mereka berdoa, mereka berbicara, mereka berbahasa lidah dengan berbagai-bagai macam bahasa. Nah, tapi pada waktu itu setelah orang-orang itu berkata mereka mabuk anggur, mereka bicaranya gak karuan. Tiba-tiba Petrus dia bicara kepada orang banyak yang di situ. Petrus mulai bicara, kami bukan mabuk oleh anggur. Kami tidak mabuk oleh anggur. Terus kemudian Petrus, kalian tahu Bapak Petrus ini siapa? Betul sekali. Dulunya Bapak Petrus bagaimana? Ya, Bapak Petrus ini pada waktu Tuhan Yesus diserahkan kepada hakim-hakim di sana untuk ditangkap. Waktu itu Petrus ada seorang yang menyapa Bapak Petrus, kamu kan muridnya, salah satu muridnya itu toh, Yesus toh yang diserahkan itu. Jawabnya Petrus bagaimana? Tidak, aku tidak mengenal dia. Sampai berapa kali? 3 kali Petrus bilang, karena Petrus takut. Kalau aku bilang aku muridnya Yesus, aku juga pasti ditangkap juga. Makanya Petrus bilang, tidak, aku tidak mengenal dia. Nah, itu awalnya Petrus dia merasa takut untuk mengakui bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Tapi setelah Petrus, murid-murid semua dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus menjadi berani dia. Dia berani memberitakan firman Tuhan. Dia berani bicara kepada orang-orang banyak yang mengira mereka tadi mabuk. Petrus bilang, kami tidak mabuk anggur. Nah, Petrus bicara kepada orang banyak. Kalian tahu
Yesus yang kalian serahkan untuk disalibkan sudah bangkit pada hari yang ketiga dan sekarang sudah naik ke surga. Tuhan Yesus itu penyelamat kita. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Petrus mulai berkhotbah, mulai berbicara. Petrus mulai menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang menyelamatkan kita semua, yang menebus dosa kita semua. Dari tadi yang takut, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus mulai berani. Petrus menjadi berani. Dan pada waktu Petrus berkhotbah, berbicara tentang kebenaran, berapa yang bertobat? Kalian ingat? 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Mereka menyerahkan dirinya untuk diapakan? Dibaptis. Baptisan air. Mereka menyerahkan dirinya. Mereka betul-betul bertobat. Mereka betul-betul mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Mereka, ya Bapak Petrus, kami bertobat. Kami mengaku salah. Kami mau dibaptis air. Nah, anak-anak, luar biasa ya kerjanya Roh Kudus ya. Terus, nih, pada waktu sudah 3.000 orang bertobat tadi, Petrus kembali dia pergi ke bait Allah untuk apa? Untuk berkhotbah lagi. Tetapi pada waktu Petrus dan Yohanes, murid Tuhan Yesus, mau masuk ke bait Allah, ternyata Bapak Petrus di sana bertemu dengan seorang yang tidak bisa jalan. Orang ini lumpuh kakinya. Dia tidak bisa jalan. Dia hanya bisa minta sedekah, minta di dekatnya bait Allah, di gerbang indah bait Allah. Pada waktu Petrus dan Yohanes, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, dia mau masuk ke bait Allah, Bapak yang lumpuh ini, dia minta gini kepada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes melihat Bapak ini yang lumpuh kakinya, dia bilang sama Bapak ini, Bapak, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, aku akan memberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Wah, Bapak Petrus bilang sama Bapak yang lumpuh ini, di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah. Terus apa yang terjadi anak-anak? Betul sekali, Bapak yang lumpuh kakinya tadi, dia dia bangkit, dia menggerakkan kakinya, dia berjalan, dia melompat ke girangan anak-anak. Tuh, hore, mungkin gitu ya. Bapak yang lumpuh tadi dia teriak, hore, aku bisa berjalan kembali, aku bisa menggerakkan kakiku kembali. Tuh, Bapak Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus. Terus kemudian berani mendoakan orang sakit, dan orang sakit itu lumpuh berjalan. Tuh, kuasa Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Terus kemudian ada lagi. Selain Bapak Petrus menjadi orang yang berani, Bapak Petrus membuat mujizat. Nih, Bapak Petrus berkhotbah kembali di bait Allah kan? Tadi masuk ke bait Allah toh? Bapak Petrus berkhotbah di sana, memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Nah, di sana banyak juga berkerumun orang-orang. Mereka mendengarkan, mereka menjadi percaya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak?
Lihat nih, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes didatangi para imam-imam dari bait Allah itu. Terus kemudian apa? Mereka ditangkap. Loh, kenapa tante mereka kok ditangkap? Iya, karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, mereka ditangkap karena memberitakan kebenaran tadi. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, waktu ditangkap, waktu dimasukkan ke penjara, Bapak Petrus sama Bapak Yohanes menjadi takut. Aduh, setelah aku memberitakan firman, aku kok ditangkap ya? Mereka menjadi takut? Oh, tidak. Bapak Petrus dan Bapak Yohanes tidak menjadi takut. Mereka semakin semangat. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Terus besok paginya mereka dihadapkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu Bapak Petrus itu ditanya nih ya, di Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulia diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Tuh, ditanya mereka berdua, dengan kuasa manakah? Dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Kamu berani-beraninya bilang bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Nah, terus di ayat yang ke-8 dikatakan, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Tuh, Petrus dengan berani, Petrus menjawab dengan penuh Roh Kudus. Petrus menjawab dengan kuasa mana? Dengan kuasa yang dari Allah, dengan kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus. Tuh, Petrus dulunya Petrus takut sampai menyangkal Yesus 3 kali. Sekarang dengan beraninya Petrus memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Tuh anak-anak, begitu luar biasanya ya. Roh Kudus kalau memenuhi diri kita, kalau Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus mengubah hidup kita. Kita tidak lagi menjadi takut. Tuh lihat ada gambarnya ya. Roh Kudus itu seperti orang tua kita, seperti mama papa. Mama papa setiap hari ketemu dengan kita kan? Iya, setiap hari kita bertemu dengan mama papa, kita bisa berbicara dengan mama papa. Demikian pula Roh Kudus. Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu memenuhi kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kita merasa tidak takut lagi. Kita merasa, nih ada contoh ya. Nih, yang merah ini apa? Pemarah, betul sekali anak-anak. Terus yang hijau itu apa? Happy, maksudnya senang. Pemarah, kalau kalian sedikit-sedikit marah, nggak sabaran, misalnya minta sama mama, lapar, mamanya bilang tunggu sebentar ya. Nah, kalau kalian disuruh tunggu, kalian nggak sabaran, kalian marah, menjadi marah. Ayo ma, aku lapar, marah-marah. Disuruh tunggu sebentar, kalian marah-marah. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita menjadi sabar. Tunggu ya, mama ambilkan ya. Iya ma, nggak marah-marah, tapi sukacita terus. Disuruh tunggu, ya tunggu dengan sabar, nggak marah-marah, ya kan? Terus kalau di sekolah diganggu sama teman-temannya, wah, misalnya saja Andi digoda sama temannya, Andi gini, digoda sama temannya, diganggu sama temannya. Tapi kalau Andi
waktu belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia marah, dia apa kamu? Terus tengkar sama temannya. Tapi setelah Andi dipenuhi dengan Roh Kudus, Andi menjadi seorang yang sabar, anak yang sabar, anak yang baik hati, digoda temannya juga tetap senyum. Nah, ya kan? Andi merasa ada sukacita, tidak mangkel lagi, tidak marah-marah lagi. Tetapi dengan sukacita Andi bilang sama temannya, nah tidak pemarah lagi, jadi bisa memancarkan damai sejahtera Yesus di dalam dirinya Andi. Nah, terus ini satu lagi contohnya. Nah, apa yang di sebelah kirinya tante? Set. Nah, set itu apa? Sedih. Kalau kalian merasa sedih, misalnya aku nggak dibelikan es krim sama mama, aku nggak dibelikan coklat sama mama, atau aku minta mainan nggak dibelikan sama mama, kalian jadi sedih, muka kalian muram, nggak ada damai sejahtera. Nah, tapi setelah kalian penuh dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu akan menghibur kita. Nah, Roh Kudus akan menghibur kita. Kita akan merasa sukacita terus. Walaupun kalian minta es krim sama papa, sama mama, bilang, lain kali ya. Lain kali mama papa akan belikan. Sekarang enggak ya. Kalian nurut. Kalian tetap sukacita. Nah, kalau kalian minta mainan sama mama papa bilang, lain kali ya. Mama papa pasti akan belikan mainan. Kalian tidak marah, kalian tidak sedih, tetapi kalian dengan sukacita. Nah, Roh Kudus, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sukacita itu selalu ada terus di dalam diri kita. Kita tidak merasa takut, walaupun kalian ditinggal sendirian sama papa-papa di rumah. Aduh, takut aku, takut. Tidak lagi. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, menjadi apa? Sukacita. Kita tidak ada rasa takut lagi. Kalian hanya apa? Berdoa. Nah, kalian hanya cuma berdoa dan Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan mengingatkan kita selalu kalau kita ada yang mau berbuat salah, kita mau bohong, Roh Kudus ingatkan kita, hayo tidak boleh bohong. Ya kan? Kalau misalnya kita mau mencuri, Roh Kudus ingatkan kita, anak Tuhan tidak boleh mencuri. Mencuri itu dosa, bohong itu dosa. Roh Kudus selalu ingatkan kita. Terus kalian mungkin tanya, loh tante, saya tuh masih kecil loh tante, apa bisa ya Roh Kudus itu memenuhi saya? Apa bisa ya? Bisa anak-anak. Caranya bagaimana? Kalian harus taat. Kalian kalau berdoa, kalian harus sungguh-sungguh berdoa. Bisa kalian minta sama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjanjikan penolong bagi kita. Ya kan? Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan penghibur bagi kita, memberikan Roh Kudus bagi kita. Kalian berdoa, kalian sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, saya mau. Nah, kalian harus sungguh-sungguh berdoa. Kalian taat. Nah, taat akan firman Tuhan. Taat akan apa yang Tuhan sudah bilang di dalam firman Tuhan. Kalian harus taat. Nah, berdoa sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan Yesus. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Tante percaya, walaupun kalian masih kecil, tapi kalau kalian sungguh-sungguh berdoa, kalian sungguh-sungguh taat, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus itu dalam kalian semuanya. Oke, anak-anak? Ya, puji Tuhan. Nih, ayat Mas hari ini adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yang tadi sudah kita baca ya. Kita mau baca lagi ya. Sekali lagi kita mau ingat-ingat ayat Mas ini ya. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu ini ya. Lagu ini sangat bagus sekali. Lagu ini mengingatkan kita minta kepada Tuhan Yesus. Kita mau buka hati kita untuk firman-Nya. Kita mau minta Roh Kudus turun atas kita, masuk di dalam hati kita, supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis. Ya, yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Siapa yang sudah bisa? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus.
Kita mau doa ya. Kita mau minta Tuhan Yesus, kita mau minta Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu, tentang Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Tuhan, kami mau Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau Kau ubahkan hidup kami menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu. Kami mau Tuhan, Kau ubahkan kehidupan kami supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh berani untuk memberitakan firman-Mu, mengajak teman-teman kami yang belum mengenal Engkau untuk datang kepadamu. Tuhan, kami mau ya Tuhan. Oh Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu juga tertanam di dalam hati kami, supaya kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, yang sudah mengikuti Bible Study hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami senantiasa sepanjang hari, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sampai ketemu di Bible Study for Kids Kamis depan. Oke? Bye-bye. God bless you.